Halo semuanya, nama saya Jonathan Surestohang dengan NIM 5243230006 dari kelas TEA 2024. Di sini saya akan menunjukkan tugas akhir saya untuk mata kuliah signal processing. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pengerjaan modul kedua, yaitu modul pengolahan sinyal digital. Kita lanjut saja ke videonya. Baiklah, kita masuk ke modul kedua, yaitu pengolahan sinyal digital. Kita masuk ke modul yang satunya, yaitu modul 1 pembangkitan sinyal. Kita langsung ke tugasnya. Tugas yang nomor 1, buatlah program menggunakan name file untuk membangkitkan gelombang AM dan on off keying. Di sini kita sudah ada itunya, codingnya, tinggal kita paste, lalu kita jalankan. Jadi di sini terdapat 3 buah grafik. Yang pertama itu sinyal modulasinya, itu adalah gelombang sinus dengan frekuensi 100 Hz. Bentuknya naik turun secara teratur dan ini dengan amplitudo tetap di angka 1. Lalu yang ada kedua itu sinyal carrier-nya, yaitu gelombang sinus dengan frekuensi 1000 Hz. Jauh lebih rapat dibandingkan sinyal pesan yang atas atau sinyal modulasinya. Amplitudonya sama, tetap konsisten di angka 1. Lalu yang terakhir itu adalah sinyal AM-nya atau sinyal carrier yang sudah termodulasi. Gelombang itu rapat namun amplitudonya naik turun mengikuti bentuk sinyal pesan. Bagian yang mengembang adalah sinyal yang bernilai tinggi. Bagian yang menyempit adalah sinyal yang bernilai rendah. Terus lalu kita masuk ke nomor 2, yaitu gelombang on off keying. Di sini sudah kita cari itunya, codingnya. Tapi kita buat new script. Yes. Jadi di sini dia akan muncul 3 buah grafik. Yang pertama, grafik data digital. Ini grafik kotak yang menunjukkan ukuran bit 10, 10 dan 10. Nilai 1 berarti sinyal tinggi dan 0 itu bernilai sinyal rendah. Lalu itu ada sinyal carrier-nya. Sama seperti AM, gelombangnya itu sinus rapat dengan frekuensi 1000 Hz dan amplitudo konsisten di 1. Lalu itu sinyal OOK, on off key-nya. Jadi itu adalah carrier yang hidup dan mati mengikuti data digital. Saat bit satu gelombang akan muncul seperti ini. Saat 0, gelombang hilang sepenuhnya. Di sini dia ada di berapa kondisi dia hilang sepenuhnya. Dia hilang itu menjadi garis datar. Inilah perbedaan paling mencolok antara AM dan OOK. Kita lanjut ke yang berikutnya. Modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1/20. Frekuensi sinyal berubah seperti deret hitung F, 2F, 3F, 4F sampai 20F. Sinyal apakah yang muncul? Kita masuk ke sini. Kita sudah ada itunya. Copy, masuk ke MATLAB. Kita close. Paste. Tugas
Jadi sinyal yang muncul adalah sinyal gigi gergaji atau sawtooth waveform. Lalu kita masuk yang ke berikutnya. Seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudenya berubah dengan kelipatan genap. Di sini juga sudah kita dapati untuk kodenya. Langsung aja kita sini tutup. New. Yes, 1, 3. Sinyal yang keluar itu seperti gelombang gigi gergaji setengah yang terbentuk hanya harmoni yang dijumlahkan hingga frekuensi 40 F. Tidak adanya harmoni ganjil menyebabkan perubahan simetri dan bentuk sinyalnya dibandingkan gergaji gigi penuh. Kita masuk ke modul kedua, sampling dan aliasing. Kita langsung ke tugasnya. Jadi di tugasnya itu jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan. Penjelasan disertai gambar. Mari kita masuk ke percobaan yang 1, yaitu efek sampling. Jadi di sini bisa kita copy saja. Paste. Kita buat tugas 2, 1. Kita runkan. Jadi pada percobaan satunya ini kita menggunakan fs-nya itu 100 Hz. Jadi gelombang yang tampil itu terlihat sangat padat dan hampir sama seperti sinus yang kontinu. Dalam 1 detik ada 100 titik sampel. Jadi perubahan naik turun amplitude bisa tertangkap dengan sangat detail, walaupun grafiknya berbentuk tangga yang kesannya diskrit, tapi jarak antara titiknya sangat rapat sehingga terlihat sangat halus. Secara teori kondisi termasuk oversampling karena fs jauh lebih besar 2 kali frekuensi sinyal, yaitu 2 Hz. Jadi bentuk sinyalnya masih sangat akurat dan tidak mengalami aliasing ataupun distorsi. Lalu ubahlah program di atas dengan mengganti nilai fs itu menjadi 50, 25, 10, 5, dan 3. Di sini kita tinggal masuk ke MATLAB-nya dan nilai fs-nya kita rubah menjadi 50. Kita runkan. Ketika frekuensi diturunkan menjadi 50 Hz, jumlah sampel dalam 1 detik menjadi lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya, yaitu yang 100 Hz. Walaupun begitu, gelombang sinusnya yang dihasilkan masih tampak jelas dan bentuknya masih sangat mendekati sinyal asli. Perubahan yang terlihat itu jarak antara anak tangga itu lebih renggang. Karena frekuensi sampling ini masih jauh dan lebih besar dibandingkan frekuensi sinyalnya, proses pengambilan sampel tetap berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahan. Lalu kita ke berikutnya yang dinilai 25. Keren kan? Nah, lalu kita masuk ke frekuensi samplingnya diatur jadi 25 Hz. Jumlah titik sampel yang diambil semakin berkurang sehingga gelombangnya terlihat lebih kasar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jarak antar titik pada grafik lebih renggang dan bentuk tangganya mulai terlihat jelas. Walaupun demikian, pola gelombang sinus masih dapat dikenali dengan baik. Lalu kita ubah ke fs bernilai 10 Hz. Oke, saat kita turunkan menjadi 10,
Dalam satu detik hanya ada 10 titik yang diambil. Karena jumlahnya sedikit, gelombang terlihat jauh lebih kasar dan tidak sehalus dari yang sebelumnya. Garis tangga pada grafik tampak jelas dengan perubahan naik turun yang cukup tajam antar titik. Walaupun tampilannya sudah menurun, frekuensi sampling ini masih cukup untuk mengikuti bentuk dasar sinyal. Jadi gelombang yang berubah menjadi bentuk lain. Namun dibandingkan nilai sebelumnya, hasilnya memang sudah tidak seteliti dan sehalus yang sebelumnya. Lalu kita rubah lagi yang ke 5 Hz. Ketika sudah dirubah ke 5 Hz, bentuk gelombang terlihat sudah sangat berubah dibandingkan sebelumnya karena titik yang diambil dalam satu detik sangatlah sedikit. Grafiknya tampak semakin patah-patah dan tidak halus lagi. Lalu kita rubah yang terakhir yaitu 3 Hz. Tekankan. Oke, pada saat 3 Hz bentuk gelombang yang muncul sudah hampir tidak mirip lagi dengan sinus aslinya. Dalam satu detik hanya terjadi 3 titik sampel, sehingga grafiknya terlihat sangat kasar dan perubahan nilai tampak tidak beraturan. Pada kondisi ini, sampel sudah berada di batas kemampuan untuk mengikuti perubahan sinyal. Oke, di sini bisa kita lihatkan. Kita masuk ke yang berikutnya. Untuk yang aliasing, kecil instruksi berikut dalam N-File Editor. Kita paste 1322. Jadi kita pertama masuk yang ke frekuensinya itu 1 Hz. Jadi pada 1 Hz grafik gelombang yang muncul terlihat halus dan bentuknya hampir sama dengan sinus aslinya. Hal ini terjadi karena dalam satu detik hanya ada satu gelombang, sedangkan data yang diambil cukup banyak. Akibatnya perubahan nilai sinyal bisa diikuti baik tanpa adanya bagian terlewat. Lalu kita coba untuk frekuensi berikutnya, yaitu di 2, 5, 10, 15, dan 18. Lalu untuk berikutnya kita akan mencoba di 2 Hz. Lihat hasilnya. Pada frekuensi 2 Hz bentuk gelombangnya masih terlihat jelas seperti sinus, walaupun ada tampilan mulai sedikit bertingkat di sini. Dalam satu detik terlihat 2 gelombang penuh dan titik data yang diambil masih cukup mengikuti perubahan naik turunnya sinyal. Pola gelombangnya tetap sesuai dengan frekuensi aslinya. Kita lihat untuk berikutnya di 5, 10, 15. Kita buat di 5. Jadi pada saat 5 Hz tampilan gelombangnya mulai terlihat lebih kasar dan tidak selalu sebelumnya. Ini karena dalam satu gelombang jumlah titik yang diambil jadi lebih sedikit. Meski begitu bentuk naik turunnya masih bisa dikenali dengan jelas. Gelombang yang terlihat juga masih sesuai dengan frekuensi aslinya. Jadi meskipun tampilannya tidak terlalu mulus, sinyalnya tetap terbaca dengan benar. Di berikutnya itu ada di 10. Pada saat frekuensinya 10 Hz, grafik yang terlihat seperti garis datar di sekitar 0. Ini terjadi karena di setiap titik yang diambil selalu berada di posisi yang sama pada gelombang. Akibatnya nilai yang terlihat itu tidak berubah-ubah. Naik turunnya gelombang tidak terlihat lagi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan sistem sudah berada di batasnya. Yang terakhir di 18 Hz.
Hz, gelombang yang terlihat sudah tidak sama lagi dengan sinyal aslinya. Grafiknya itu malah tampak seperti gelombang yang lambat. Ini karena perubahan sinyal terlalu cepat sehingga tidak bisa diikuti dengan baik. Akhirnya tidak yang terbaca seperti frekuensi yang rendah. Bentuknya memang seperti 5 Hz, tapi arah awalnya berbeda. Kalau yang 5 Hz dia dari 0 naik, kalau ini berbeda, dia 0 turun. Lalu kita masuk yang ketiga, sampling sinyal jamak. Di sini sudah ada kita cari. Kita paste. Tugas 2, 3. Baik, jadi di sini dia itu untuk fs-nya itu di 1000. Lalu disuruh untuk merubahnya menjadi 400, 300 dan 500. Oke. Jadi ini gelombangnya seperti yang tadi terlihat. Kalau kita disuruh rubah menjadi fs-nya di 500. Pada saat frekuensi sampling diatur 500 Hz, jumlah titik yang diambil dalam setiap waktu cukup banyak, termasuk untuk gelombang dengan frekuensi paling tinggi. Karena titik yang diambil rapat, perubahan naik turunnya bisa terlihat sangat jelas. Hasil grafiknya tampak lebih halus dan hampir sama dengan gelombang aslinya sebelumnya. Bentuk puncak dan lembah yang muncul dari gabungan beberapa gelombang masih terlihat jelas dan tidak terlalu kasar. Dari sini kita pahami bahwa jumlah sampling cukup banyak, bentuk sinyal yang rumit pun tetap bisa tergambar dengan baik. Lalu kita rubah untuk yang di 400 Hz. Saat frekuensi sampling diturunkan menjadi 400 Hz, jumlah titik yang diambil dalam satu gelombang jadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Karena titik tidak serapat 500 Hz, bentuk gelombang mulai terlihat agak kasar di sini. Walaupun begitu, bentuk dasarnya masih tetap sama dan pola gelombangnya masih bisa dikenali dengan jelas. Tidak ada perubahan bentuk aneh, hanya saja garis naik turunnya terlihat lebih tajam karena jarak antara titik sampel semakin renggang. Kita rubah ke 300. Kita renkan. Pada saat frekuensi sampling diturunkan menjadi 300 Hz, jumlah titik yang diambil untuk mewakili satu gelombang akan semakin sedikit lagi. Akibatnya bagian-bagian kecil dari bentuk sinyal, terutama yang berubah cepat ini, tidak lagi terlihat dengan jelas. Jika dilihat dari grafik, bentuk gelombangnya tampak paling kasar dan seperti bertangga. Meskipun bentuk dasarnya masih bisa dikenali dan tidak terjadi kesalahan yang besar, hasil sampling ini sudah jauh kurang halus dibandingkan menggunakan frekuensi sampling yang lebih tinggi. Lalu kita masuk yang keempat, pengaruh efek terhadap rekaman suara. Dalam praktikum ini diperlukan audio system. Siapkan sumber suara yang didekatkan ke mikrofon, kemudian ketiklah instruksi berikut pada command window. Tunggu hasil kursornya muncul di command window MATLAB, kemudian ketikkan instruksi berikut. Maka akan terdengar di speaker suara kurang lebih 15 detik. Di sini sudah kita ada. Copy ke pada lab.
Di sini bisa kita clearkan terlebih dulu. Oke. Di sini kita udah sampai di codingannya, kita buat di tugas 2 part. Kita play. Jadi di sini itu untuk pada saat di frekuensi 44.000, itu di kualitas suaranya itu besar rekamannya itu terdengar jelas dan hampir sama untuk suara aslinya, dia mendekatinya. Lalu di sini kita disuruh untuk lakukan langkah 3.1 dengan fps merubah menjadi 20.000, 20.000, 10.000, dan 5.000. Ini kita akan merubah fps-nya menjadi 30.000. Untuk percobaan dengan frekuensi sampling 30.000 Hz. Saat dapat 30.000 Hz, rekamannya tetap jelas, namun ketika diputar kembali suara tidak sedikit mengalami perubahan lah. Nada tinggi dan nada rendahnya sedikit mengalami perubahan, namun tidak begitu berarti. Tidak ada kesan pecah atau tertutup. Perbedaannya dengan suara asli terasa hanya sedikit, dan karena yang diambil cuma beberapa detik, sehingga bentuk suara yang tersimpan masih baik dan mendekati kondisi sebelumnya. Lalu kita coba untuk di 20.000 Hz. Ketika frekuensi diturunkan menjadi 20.000, kualitas suara masih tergolong baik. Memang jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ada perbedaan sedikit di bagian suara yang tinggi dan rendah. Bahkan detail kecilnya itu sudah mulai berkurang, walaupun tidak terlalu mengganggu. Secara keseluruhan masih terlihat normal dan tidak jauh berbeda dari aslinya. Hanya saja ketajamannya menurun. Lalu kita akan mencobanya di 10.000. Kan? Lalu untuk pada frekuensi 10.000 Hz, perubahan kualitas mulai terasa cukup jelas. Suara yang diputar terdengar kurang jernih dan dibandingkan sebelumnya. Bagian nada tinggi mulai banyak yang hilang, sehingga suara terasa lebih datar dan tidak setajam menggunakan frekuensi yang lebih besar. Jika untuk merekam percakapan biasa mungkin bisa, namun untuk musik yang banyak variasi nada kualitasnya sudah sangat menurun. Lalu yang terakhir untuk di fs di 5.000.
untuk menggunakan fs di 5000, penurunan kualitasnya dapat didengar itu sangat-sangat terasa. Suara terdengar sangat kasar, kurang jelas, dan kadang seperti terputus-putus. Banyak bagian suara yang hilang sehingga hasil rekaman terdengar berbeda dari suara aslinya. Untuk musik, suaranya menjadi tidak enak didengar karena detailnya tidak terekam dengan baik. Untuk suara pun sudah kurang jelas dan sulit dipahami. Pada kondisi ini hasil rekaman sudah tidak layak dibandingkan dengan frekuensi yang lebih tinggi karena terlalu banyak bagian suara yang tidak ikut terekam. Lalu kita masuk yang ke berikutnya. Di modul 3, pembangkit nada menggunakan MATLAB. Kita masuk saja ke bagian tugasnya. Buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Amati perubahan nadanya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan itunya. Kita buat di tugas 3. Satu. Jadi berikutlah untuk percobaan pembangkitan nada menggunakan nomor HP dari masing-masing kita. Nah, kita coba untuk upsampling dan downsampling. Kita lihat apa perbedaannya. Kita coba untuk yang upsampling dulu. Please. Lalu kita bandingkan juga dengan yang down. Lihat. Jadi dari percobaan ini kesimpulan bisa kita ambil, frekuensi sampling sangat mempengaruhi kualitas dan pitch nada yang dihasilkan. Semakin tinggi fs maka nada yang itu akan semakin cepat dan tinggi, dan semakin rendah fs maka nada semakin lambat dan berat. Untuk memikirkan nada DTMF dengan benar, fs minimal harus lebih dari 2 kali frekuensi tertinggi yang digunakan, yaitu di atas 2954 Hz, dan nilai 8000 Hz adalah yang paling ideal untuk pembangkitan nada menggunakan nomor HP ini. Kalau lanjut, buatlah program M-File untuk membangkitkan satu full lagu. Pilih sendiri lagu yang Anda buat, sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi terdengar jelas. Di sini juga sudah saya dapatkan untuk codingannya. Kita clearkan. Kita paste tugas 3. Jadi di sini untuk lagu yang saya pilih itu lagu Balonku Ada 5. Jadi di sini nada-nadanya itu dibangkitkan dari persamaan sinusoidal dengan frekuensi yang sesuai dengan
tangga nada C mayor, yaitu D itu di 262 Hz, lalu D di 294 Hz, E 330 Hz, begitu berikutnya sampai di D tinggi 587 Hz. Frekuensi sampling yang saya ambil di sini adalah di 8000 Hz. Dipilih karena sudah memenuhi syarat Nyquist, di mana nilai tersebut jauh lebih besar di antara dua kali frekuensi nada yang digunakan, yaitu yang paling tinggi tadi di 440 Hz. Jadi berikutlah untuk pembangkitan nada lagunya. Lalu kita masuk ke modul 4, operasi dasar sinyal. Kita masuk ke latihannya. Tugasnya, diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut ini. Pertama, XN1 sama dengan 10342 dan XN2 sama dengan 2411. Kita akan sudah mendapatkan codingannya. Terlebih dulu kita bisa tekan clear. Oke, kita masuk ke baru. Di sini kita sudah mendapatkan artinya. Kita masuk pada ini, paste, dan kan tugas 4. Sebelumnya di sini kita bisa baca untuk dua buah sinyal diskrit ini, tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk X, di mana N plus 4 untuk yang 1 dan X, N minus 4 untuk 2. Lalu yang C, hasil pencerminan dari sinyal XN1 dan XN2. Lalu D, hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dengan XN2, dan E, hasil pengalihan dari sinyal XN1 dan XN2. Kita masuk aja ke sini, lalu kita runkan di tugas keempat. Jadi di sini kita akan mendapatkan 5 buah grafik. Mana grafik pertama itu adalah untuk X, N minus 4 untuk yang 1. Jadi sinyal X1 ini bergeser ke kiri 4 satuan. Indeks yang semula dari 0 hingga ke 4 bergeser menjadi minus 4 ke 0. Jadi ini untuk fungsi pergeseran. Dan yang kedua itu adalah X, N, minus 4 untuk yang 2. Jadi sinyal X2 ini bergeser ke kanan 4 satuan. Di sini kita bisa melihat indeks awalnya itu dari 0 sampai 3 bergeser ke kanan, jadi dimulai dari 4 hingga 7. Kita masuk yang ke C. Sini itu hasil pencerminan dari sinyal XN1 dan XN2. Masuk. Jadi di sini kita bisa melihat sinyal asli X1 dan X2. Jadi kedua ini yang asli, ini yang hasil pencerminan. Jadi untuk yang C itu pencerminan X1 dan X2, di mana kedua sinyal berhasil dibalik terhadap sumbu waktu vertikal. Jadi di sini yang asli dan yang hasil pencerminan. Jadi urutan X1 yang semula itu 10342 itu berubah menjadi dari 24301. Lalu untuk yang X2 itu dimulai dari 2411, itu kena cermin menjadi 1142. D. Lalu kita masuk ke D. Hasil penjumlahan dari sinyal X1
X1N dan X2N. Kita lihat di sini di gambar 4. Jadi ini kembali lagi untuk sinyal asli X1 dan X2. Lalu ada hasil penjumlahan. Jadi di penjumlahan itu per elemen menghasilkan 1 tambah 2 menjadi 3, 0 ditambah 4 tatap 4, 2 ditambah 1 tambah 3 sama dengan 4, lalu 1 ditambah 4 sama dengan 5, dan yang terakhir 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kita masuk lagi yang terakhir, hasil pengalian dari sinyal X1N dan X2N di gambar 5. Jadi perkalian per elemen menghasilkan nilai itu di 2, 0, 3, 4, 0. Dari sini ada 2 kali 1, 2, 0 dikali 4, 0, 1 dikali 3, 3, dan 1 dikali 4, 4, dan 0 dikali 2, 0. Jadi hasil akhir pengalian itu 2, 0, 3, 4, 0. Jadi sekianlah penjelasan saya untuk modul praktikum pengolahan sinyal digital ini. Saya ingin meminta maaf atas untuk kesalahan saya, mungkin informasi maupun perkataan saya. Saya ucapkan terima kasih.